We're all looking for someone. But I'll pay you $1,000. Go in there. I'm coming out alive. Say this in Spanish! Di awal film kita dibawa ke suasana tahun 1938, tepatnya di kota California, Amerika Serikat. Di sini kita diperkenalkan dengan detektif swasta yang bernama Marlowe. Tak lama kemudian Marlowe kedatangan wanita yang akan memakai jasanya untuk memecahkan suatu kasus. Diketahui kalau wanita ini bernama Clara, yang merupakan istri dari konglomerat di daerah tersebut. Di sini Clara meminta Marlowe agar melakukan penyelidikan tentang kekasih gelapnya bernama Nico, yang sudah beberapa minggu tiba-tiba menghilang. Sudah beberapa hari Clara mencari Nico ke rumahnya, namun rumah itu tampak kosong tak berpenghuni. Was your lover the sort of man to disappear with you as a lover? He disappeared without saying goodbye. Nico sendiri merupakan seorang sutradara yang telah berhasil merilis beberapa film-filmnya. Terakhir kali Clara bertemu dengan Nico di sebuah klub yang bernama Corbata. Clara meminta Marlowe agar bisa memecahkan kasus ini, karena ia takut jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan kepada Nico sang kekasih gelap. Setelah penjelasan Clara cukup jelas, Marlowe pun menerima pekerjaan dari Clara dan akan mulai melakukan penyelidikan saat ini juga. Tak lama kemudian Marlowe memulai aksinya dengan mendatangi rumah Nico. Namun seperti apa yang Clara katakan, rumah itu nampak tidak berpenghuni. Di waktu yang sama, tiba-tiba datang seorang pria tua yang merupakan tetangga Nico. Di sini Marlowe mencoba bertanya kepada pria itu tentang terakhir kali Nico pulang ke rumah ini. Si pria menjawab kalau terakhir kali ia melihat Nico pulang, yaitu sekitar 5 minggu yang lalu. Kemudian si pria mengatakan kalau 1 minggu yang lalu juga ada 2 orang pria Meksiko yang mencari Nico ke sini. Mendengar informasi itu, Marlowe pun berterima kasih lalu bergegas pergi. Setelah itu Marlowe mendatangi sahabatnya bernama Joe, yang merupakan seorang detektif dari kepolisian. Di sini Marlowe meminta data-data tentang Nico, siapa tahu Nico pernah berurusan dengan pihak kepolisian. Mendengar nama Nico, Joe pun mengatakan kalau ia pernah menangani orang tersebut. Kemudian Joe memberikan satu data tentang Nico yang Marlowe maksud. Di dalam data itu, ternyata Nico telah dinyatakan tewas akibat tertabrak di depan klub Corbata. You want me lunch? Liquid or regular? Mendengar hal tersebut Marlowe langsung mendatangi klub Corbata untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun ketika di depan gerbang, Marlowe tidak diizinkan masuk oleh penjaga, sehingga Marlowe memutuskan untuk masuk menggunakan jalan belakang. Sesampainya di belakang, ternyata di sana juga ada beberapa penjaga yang langsung mengusir Marlowe. Namun kali ini Marlowe melawan, hingga terjadi keributan. Setelah itu Marlowe memutuskan untuk pergi, demi menghindari keributan dengan penjaga yang lainnya. Kemudian Marlowe mendatangi Clara, yang saat ini sedang berada di rumahnya. Sesampainya di sana, Clara menanyakan tentang kasus Nico apakah sudah ada titik terang. Belum sempat Marlowe menjawab, tiba-tiba suami Clara datang dan menanyakan siapakah Marlowe ini. Di sini Clara berpura-pura kalau Marlowe adalah detektif yang diperintah olehnya untuk mencari liontin mahalnya yang telah hilang. Untungnya si suami percaya, lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah itu barulah Marlowe mengatakan kalau Nico telah tewas akibat tertabrak di depan klub Corbata beberapa minggu yang lalu. Namun Clara menyangkal itu semua karena tadi siang ia sempat melihat Nico yang sedang mengendarai mobilnya. Namun ketika Clara akan mengejarnya, Nico sudah pergi jauh. Kemudian Clara menjelaskan kalau Nico juga adalah seorang kolektor yang suka mengumpulkan barang-barang antik. Mendengar hal tersebut Marlowe pun pamit pulang, karena ia akan meneruskan pencariannya esok hari lagi. Keesokan harinya Marlowe mendatangi suatu ruangan, yang mana ruangan itu adalah tempat menyimpan abu orang yang sudah dikremasi. Tentunya Marlowe datang ke sini untuk melihat abu Nico. Di sini tak sengaja Marlowe melihat ada satu wanita yang sedang mendoakan Nico. Namun ketika Marlowe akan menghampiri wanita itu, si wanita malah pergi hingga Marlowe kehilangan jejak. Setelah itu Marlowe mendatangi Joe untuk menceritakan kalau ia baru saja menemukan wanita yang sedang mendoakan Nico. Kemudian Joe menjawab mungkin saja itu adik Nico, karena diketahui kalau Nico mempunyai adik perempuan. Setelah itu Marlowe mengatakan kalau kliennya pernah melihat Nico yang sedang mengendarai mobilnya. Ditambah Marlowe merasa janggal, karena investigasi Nico begitu cepat dan jasadnya langsung dikremasi. Semua hal itu membuat Marlowe curiga kalau Nico masih hidup,
dan orang yang ditabrak hanyalah orang lain untuk memalsukan kematiannya. This is an interesting story you have, if true. Keesokan harinya, Marlowe pun menemui pemilik klub Corbata di rumah pribadinya. Di sini ia menanyakan apakah si pemilik klub kenal dengan Nico. Si pemilik klub menjawab kalau ia kenal dengan Nico, namun sekarang Nico sudah tewas. Kemudian Marlowe mencoba menanyakan tentang detailnya perihal kematian Nico. Namun si pemilik klub tidak mau menjawab dan malah mengusir Marlowe. Ketika akan pergi, Marlowe bertemu dengan wanita yang merupakan adik Nico. Di sini Marlowe mengatakan kalau ia adalah detektif yang sedang menyelidiki kasus kematian Nico. Si adik pun hanya meminta Marlowe agar menemuinya lagi di tempat pijat nanti malam. Malam harinya Marlowe mendatangi tempat pijat tersebut. Namun di sini ia tidak menemukan adik Nico, dan malah harus berhadapan dengan dua anak buah si pemilik klub Corbata. Untungnya Marlowe mampu menumbangkan kedua orang itu. Keesokan harinya Marlowe diundang makan siang oleh ibunya Clara. Ternyata selama ini si ibu sudah mengetahui tentang hubungan gelap Clara dengan Nico. Kemudian si ibu memberitahu kalau Nico mempunyai kekasih lagi, yang merupakan seorang artis figuran. Artis itu selalu tinggal di tempat syutingnya, dan Marlowe bisa menemuinya di sana untuk menggali informasi lebih lanjut tentang Nico. Mendengar hal tersebut, Marlowe pun bergegas pergi untuk menemui si artis. Sesampainya di sana, Marlowe menanyakan apakah ia sudah lama berhubungan dengan Nico. Si artis menjawab kalau ia mempunyai hubungan dengan Nico baru saja beberapa bulan. Kemudian Marlowe kembali menanyakan, apakah Nico mempunyai bisnis dengan orang Meksiko. Si artis menjawab kalau yang ia ketahui, Nico mempunyai bisnis barang haram dengan orang-orang Meksiko. Probably the only reason anybody would look for him. Setelah itu Marlowe memutuskan untuk kembali pergi ke rumah Nico, lalu ia nekat menjebol pintu demi bisa masuk ke dalam. Ketika di dalam, Marlowe menemukan buku yang tergeletak di sebuah meja. Namun ketika Marlowe akan membacanya, tiba-tiba adik Nico datang. Di sini Marlowe mengatakan kalau ia hanya sedang menyelidiki kasus kematian Nico. Namun Marlowe belum 100% percaya kalau Nico sudah tewas, dan ia hanya menganggap Nico hanya sedang memalsukan kematiannya. Di waktu yang sama, tiba-tiba dua orang Meksiko datang yang langsung menanyakan di mana Serena. Mendengar hal itu adik Nico tiba-tiba kabur, dan langsung dikejar oleh satu orang Meksiko itu. Sedangkan Marlowe harus berduel dengan satu orang Meksiko yang ada di sana. Setelah berhasil menumbangkan orang itu, Marlowe pun segera pergi untuk menolong adik Nico. Hingga pada akhirnya, Marlowe berhasil memojokkan satu orang Meksiko yang sedang menyandera si adik. Di sini Marlowe menanyakan siapa itu Serena, dan apa maksud dari semua ini. Namun sayangnya Marlowe dihajar dari belakang oleh satu orang Meksiko lainnya yang seketika membuat Marlowe pingsan. Ketika tersadar, Marlowe sudah ditodong oleh pria besar bernama Luis yang merupakan supir dari si bos mafia Meksiko. Kemudian Luis membawa Marlowe ke dalam mobil, dan di sana sudah ada bos Luis yang sudah menunggu. Diberitahu kalau bos Luis ini bernama Henry, yang merupakan bos dari kedua orang tadi. Ketika di perjalanan, Henry mengatakan kalau ia tidak percaya tentang Nico yang sudah tewas. Dan tujuannya datang ke sini yaitu untuk mencari Nico, yang telah kabur membawa Serena. Di sini Marlowe tidak peduli dengan Henry, lalu ia meminta untuk turun dari mobil tersebut. Besok malamnya memperlihatkan Clara, yang kini mendatangi rumah Marlowe. Clara menanyakan sudah sejauh mana, Marlowe menemukan informasi tentang Nico. Marlowe menjawab kalau itu semua masih diproses, karena untuk kasus ini sedikit rumit. She always wants what I want. Keesokan harinya Marlowe, Joe dan satu teman Joe mendatangi sungai karena di sana ada jasad seorang wanita. Ketika diolah TKP, ternyata jasad tersebut merupakan adik Nico yang kemarin dibawa oleh anak buah Henry. Setelah itu mereka mendatangi klub Corbata, karena di sana mereka melihat mobil Henry yang terparkir. Kemudian teman Joe memerintah Marlowe agar masuk ke dalam, untuk menyelidiki Henry dan juga si pemilik klub Corbata. Malam harinya Marlowe diam-diam berhasil masuk ke dalam klub, lalu mendatangi si pemilik klub yang diketahui bernama Denny. Ternyata saat ini Denny sedang memakai tepung harom, dan Marlowe langsung memergokinya lalu menanyakan apa hubungan Denny dengan Henry, dan juga Nico yang sampai diisukan tewas.
Danny mencoba menenangkan Marlowe dengan mengajaknya minum lalu ngobrol secara baik-baik. Namun ketika membuat minuman, Danny mencampurkan sesuatu ke dalam minuman tersebut. Marlowe yang mempunyai insting kuat, ia pun membuang minumannya lalu berpura-pura pingsan, karena telah meminum minuman tersebut. Melihat Marlowe yang sudah tak berdaya, akhirnya Danny mengatakan kalau klub ini hanyalah wadah saja, karena bisnis ia sesungguhnya adalah mengedarkan barang haram. Henry dan Danny adalah rekan bisnis barang haram. Nico sendiri adalah orang kepercayaannya, yang selalu Danny tugaskan untuk membawa barang haramnya dari Henry di Meksiko. 5 minggu yang lalu, Danny memerintah Nico untuk mencuri barang haram super dari Henry, yang dimasukkan ke dalam patung Serena. Setelah itu Danny pun memalsukan kematian Nico, agar Henry dan anak buahnya tidak mengejar sampai sini. Namun hasilnya Henry tetap mengejar, dan adik Nico yang kini menjadi korban. Untungnya Henry dan beberapa anak buahnya sudah berhasil Danny skap, namun kini ada lagi Marlowe yang mengganggu dirinya. Setelah itu Marlowe pun dibawa ke suatu ruangan, yang di dalam ruangan tersebut sudah ada Louis si supir Henry, yang juga sedang diskap di sana. Marlowe yang hanya berpura-pura pingsan, ia pun langsung bangun lalu membukakan tali di tangan Louis. Di sini Marlowe mengajak Louis bekerja sama, karena sebenarnya tujuan mereka sama, yaitu menangkap Nico. Kemudian Marlowe dan Louis membobol persenjataan di sana, lalu inilah yang dilakukan mereka. Setelah menghabisi Danny dan para anak buahnya, Louis tak sengaja menembak akuarium yang di dalamnya ada patung Serena milik Henry yang telah Nico curi. Henry yang melihat barang haram supernya hancur, ia pun marah lalu memaki-maki Louis. Louis yang tak terima dengan perlakuan Henry, ia pun langsung menghabisinya. Keesokan harinya Marlowe dan Louis mendatangi Joe, untuk mengatakan semua yang telah terjadi selama ini di klub Corbata. Joe pun berterima kasih kepada Marlowe, karena ia sudah membantu memberantas para pengedar yang ada di wilayah ini. Sedangkan Marlowe sendiri masih bingung, karena sampai saat ini ia belum mengetahui di mana Nico sebenarnya. Ketika Marlowe sampai di rumah, ia dikagetkan dengan kedatangan Nico yang tiba-tiba ada di sana. Nico memuji Marlowe karena telah berhasil memberantas Danny, dan membongkar rekayasa kematian Nico. Kemudian Nico berpesan kepada Marlowe agar menyampaikan kepada Clara, kalau Nico mengajaknya bertemu nanti malam, di gedung properti miliknya. Di sini Marlowe sempat ingin menghabisi Nico juga, namun ia sadar kalau tugasnya bukan menghabisi Nico, melainkan hanya memecahkan kasus kematian palsunya saja untuk Clara. Siang harinya Marlowe menemui Clara, lalu mengatakan kalau dirinya sudah berhasil memecahkan kasus kematian palsu Nico, bahkan malam ini Nico meminta Clara menemuinya di gedung properti. Mendengar hal tersebut Clara pun meminta Marlowe agar mendatanginya besok, karena ia akan memberi upah uang Marlowe yang telah berhasil memecahkan kasus kematian palsu Nico. Malam harinya Marlowe diantar oleh Louis, untuk mengintai pertemuan Clara dengan Nico. Sedangkan di dalam gedung, kini Nico dan Clara sudah bertemu. Di sini Nico memberikan semua bukti hasil transaksi barang haramnya, yang selama ini ia dan Danny jalankan. Terungkap fakta kalau Clara bukan hanya kekasih gelap Nico, melainkan ia juga terlibat dalam bisnis haramnya, yaitu sebagai donatur terbesar Danny dan Nico. Alasan Clara mencari Nico yaitu karena ia takut semua ini terbongkar, yang nantinya akan membahayakan dirinya. Kemudian Nico melihat Marlowe yang diam-diam masuk, sehingga ia langsung menembaki Marlowe. Namun tiba-tiba Clara malah menghabisi Nico saat itu juga, lalu membakar semua bukti transaksi beserta jasad Nico. Semua ini Clara lakukan, karena sekarang hanya Nicolah saksi mata satu-satunya, sehingga ia lebih baik menghabisi Nico. Melihat hal tersebut Marlowe hanya bisa terdiam, karena ia beranggapan kalau Clara telah menyelamatkan dirinya dari serangan Nico tadi. Keesokan harinya Marlowe mendatangi Clara di kediamannya. Di sini Clara berterima kasih kepada Marlowe, karena telah membantunya. Tak lupa Clara juga memberi bayaran Marlowe, dan bonus untuk Marlowe menghabiskan masa tuanya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.